Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di bab malaikat ya. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahum tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu israilu munkar nakirun wa raqibun wa kaza Atidun malikun warid wa nuhtadha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60. Kemarin malaikat apa terakhir ya? Malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir itu bertugas menanyai mayit di dalam kubur. Ada yang mengatakan dua-duanya mungkar nakir namanya. Ada yang mengatakan satunya mungkar, satunya nakir. Catatan kaki nomor 173. Di antara orang yang tidak ditanyai malaikat mungkar nakir di kubur, jadi ada orang-orang yang tidak ditanyai malaikat mungkar nakir di kuburnya. Di antaranya adalah para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, benar, sungguh-sungguh, syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syahid. Orang yang selalu membaca surat Al-Mulk atau As-Sajdah tiap malam. Dan ini yang diwanti-wanti dipeseni oleh guru-guru kami. Jangan tinggal, usahakan jangan pernah tinggal baca surat Al-Mulk tiap habis Isya sebelum tidur. Surat Al-Mulk itu surat ke 67 ayatnya 30. Kalau baca sendiri paling 5 menit Pak. 5 menit. Itu faedahnya orang yang membaca surat Al-Mulk istiqomah tiap habis Isya sebelum tidur, aman dari siksa kubur. Dan orang yang membaca surat Al-Ikhlas saat sakit yang menyebabkan mati. Ini keterangan ini ada dalam kitab Nurul Dzolam Syarah Aqidatul Awam karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Nawawi yang wafat di Mekah. Pertemuan kemarin sudah kita bahas ya, pertanyaannya apa baik gitu ya sudah ya. Sekarang nomor 7, malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. 8, malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin 'anil shimal idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu malaikat raqib atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Sebagian ulama menulis malaikat itu bisa mengetahui
orang beramal ikhlas atau tidak dari baunya. Kalau tidak ikhlas, maka amalnya baunya buruk, baunya nggak enak. Raqib, bertugas mencatat amal baik. Nah, ini termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah ketika seseorang berniat melakukan kebaikan dan tidak terlaksana, maka dicatat satu kebaikan. Nanti malam tahajud, bangun bablas subuh, itu sudah niat baik, dicatat kebaikan. Tapi kalau niat baik direalisasikan dengan amal, niat, kemudian dia mengamalkan, maka dicatat 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan ada yang tidak terhingga, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baik. Kalau amal buruk, orang berniat melakukan amal buruk, tidak jadi, nggak jadi, itu tidak dicatat sebagai amal buruk. Kurang ajar itu, besok nih pengen tempeling, pas waya besok aja melas, itu nggak jadi, tidak dicatat sebagai amal buruk. Tapi jika amal buruk itu direalisasikan, dilakukan ketika seseorang melakukan maksiat, maka akan diberi waktu 6 jam untuk bertobat. Jadi nggak langsung dicatat. Orang melakukan keburukan, ditunggu 6 jam. Tobat apa enggak? Jika tidak bertobat, dicatat baginya dosa. Ini rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aja, ya wis maksiat aku gampang tobat. Dan sudah kita jelaskan, ada beberapa amalan atau perbuatan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Di antaranya adalah meremehkan dosa. Ada orang nyuri dosa, tapi meremehkan dosanya itu lebih besar dosanya daripada mencuri. Nyolong baik tobat, ngomong begitu itu dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Raqib atid, dan jangan main-main dengan perbuatan buruk, sebab kita nggak tahu Israel kapan datang. Terus gampang tobat, nembe bisa, atau lagi melakukan perbuatan buruk, Israel datang. Nah, wafatnya su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ada ulama mengatakan bahwa pintu neraka itu tidak ditutup, bukannya. Kalau surga ditutup. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Guyonane bocah nom, digulati ning Malik. Malik sama malaikat. Emang kita tawanan neraka apa? Neraka itu jumlahnya 7. Jahannam, Ladho, Hutomah, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah. Jadi itu catatan kaki nomor 175. Jahannam, Ladho, Hutomah, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah. Jangan ngasih nama anak atau cucu nama-nama itu ya. Siti Jahannam. Jangan. Tapi ada Pak, orang punya istri 2, galak kabeh loro-loro ini. Akhirnya ditanya, ya Syekh, min aina ila aina anta? Dari mana mau kemana Syekh? Dijawab, min jahannam
ila hawiyah. Nah, dari neraka jahanam menuju neraka hawiyah. Padahal sih datang ke dari satu istrinya ke istri yang lain, cuman karena galak kabehnya. Min jahannam ila hawiyah, insyaallah. Lalu kemudian malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Surga berjumlah 7. Ada yang mengatakan jumlahnya 8. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Kalau neraka tadi jumlahnya 7, dan neraka itu posisinya sebagian ulama mengatakan ke bawah, terus ke bawah. Dalamnya Pak, neraka itu kalau batu besar dicemplung nang ning neraka 70 tahun baru sampai dasar. Baru sampai dasar neraka 70 tahun. Kayak apa jerembuh beli weruh dan nggak mau. Jenengan pengen pengalaman? Enggak ya, janganlah. Surga berjumlah 7. Firdaus, Ma'wa, Khulad, Naim, Adan, Darussalam, Jalal. Namun ada yang mengatakan surga itu cuma satu, yang membedakan itu penamaannya saja. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau surga tidak bertingkat seperti neraka tapi jejer. Apa jejer itu bahasa Indonesia? Baris. Baris. Nikmatnya beda-beda. Surga tertinggi, surga paling nikmat adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Kenapa? Nabi Muhammad SAW di situ, Pak. Surga Firdaus. VVIP. Nah, mudah-mudahan kita semua masuk surga Firdaus.